bersama narasumber kita Yulia. Berbicara soal Riau Lingga, ini adalah sebetulnya pecahan dari kerajaan Johor Riau atau di waktu itu lebih dikenal dengan kerajaan Johor Pahang Riau Lingga. Nah, pada saat itu terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Johor dan kerajaan Riau Lingga. Sultan yang menjadi di kerajaan Johor dan sultan yang menjadi kerajaan di Riau Lingga adalah adik-beradik atau bersaudara. Nah, bisa dijelaskan atau diceritakan bagaimana sih sejarahnya? Baik, berbicara kerajaan Riau Lingga, ini adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Sumatera sekitar tahun 1828 sampai 1911 Masehi. Nah, kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang memperkuat besar Riau Lingga keempat yang memerintah dari tahun 1857 sampai 1883 wilayah kepulauan yang sekarang namun sudah termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh kerajaan Siak yang telah memisahkan diri dari kerajaan Johor Riau. Sebelumnya kerajaan Riau Lingga inilah yang menjadi peran penting terhadap pengembangan bahasa Melayu yang hingga saat ini kita pakai di Indonesia. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam pada masa kerajaan inilah bahasa Melayu jadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Nah, dalam kamus Eka Bahasa di sini ada peran dari Raja Ali Haji dalam sejarah bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia kita sampai sekarang. Nah, disebutkan Raja Ali Haji, telinga saya nampaknya agak sensitif terhadap nama tersebut. Bisa dijelaskan sih siapa sih beliau dan apa peran beliau terhadap sejarah perkembangan bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia sekarang? Oke, berbicara tokoh yang tersohor ya menurut saya, kita sedikit singgung tentang wilayah Lingga yang kaya akan sastra, baik sastra lisan maupun sastra tulisan. Nah, Raja Ja'far yang bertuan muda pada tahun 1805 sampai dengan 1831 dipandang raja yang amat berjasa dalam hal ini karena memajukan tamadun Melayu dan agama Islam sekaligus bentuk sastra lisan sebagai sastra Melayu yang lain. Ada yang berbentuk puisi dan ada juga yang berbentuk prosa, fiksi, dan seni pertunjukan. Nah, yang berbentuk puisi misalnya ada saja yang berbentuk syair, puisi, pantun, gurindam, bahasa yang berirama, bahasa kias, dan lain-lain. Untuk bentuk prosa itu sendiri ialah seperti fiksi, hikayat, nyanyian panjang, dongeng, cerita rakyat, dan lain-lain. Untuk bentuk seni itu sendiri, makyong, bangsawan, dan ada juga sastra tulisan klasik Riau amat terkenal di dunia dan sastra, baik dari dalam negeri dan juga di luar negeri. Yang menariknya lagi, para penulisnya adalah keturunan raja dan pemuka agama yang berkuasa di sini. Sebut saja misalnya, kita terkenal itu Bilal Abu, Raja Ali Haji sebagai sastrawan Melayu, bukan di Indonesia saja, melainkan mendunia. Tokoh di belakang perkembang pesatnya bahasa Melayu di Indonesia atau mendunia, yang mana Raja Ali Haji ini adalah sejarawan sastrawan yang berdarah Melayu dan Budi. Oke, kembali ke pembahasan kita tadi, yang mana yang seperti disebutkan kerajaan Riau Lingga ini adalah pecahan dari kerajaan Johor atau Kesultanan Johor Pahang Riau yang pada saat itu pernah berdiri sekitar 1528 hingga 1824 Masehi. Dan ceritanya bagaimana sih yang tadinya kerajaan Johor Pahang Riau Lingga menjadi kerajaan Riau Lingga dan kerajaan Johor. Pastinya ada konflik intrik sehingga kerajaan ini bisa terpecah. Oke, baiklah, sebelum menuju pembahasan ini saya akan sedikit membahas tentang cikal bakal terbentuknya kerajaan Johor. Nah, tapi kerajaan Johor ini sebenarnya dia terbentuk kerajaan runtuhnya kerajaan Malaka di bumi hanguskan oleh Portugis. Nah, setelah di bumi hanguskan kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah yang merupakan sultan terakhir di kerajaan Malaka ini bersama para pengikutnya melarikan diri ke Johor, ke Johor Malaysia. Kemudian dibinta dan membuat ibu kota baru yang dan di sana lagi ada pada tahun 1526 Masehi Portugis kembali membunuh hanguskan dan pada saat itu menjadi ibu kota yang didirikan oleh Sultan Muhammad Shah.
Nah, dan akhirnya Sultan Mahmud Shah ini berpindah ke Kampar sehingga beliau mangkat dan bisa naik ke sana. Jadi pada saat itu Portugis tampaknya sangat ingin sekali, begitu ingin menguasai sekali yang dikuasai oleh kerajaan Sultan Mahmud Shah. Kemudian kedudukan Sultan Mahmud Shah tadi sebagai Sultan Johor Riau digantikan posisinya oleh Ayub Timuliak Shah sebagai Sultan Kerajaan Johor Riau kedua. Putranya yang lain bernama Muzaffar Shah yang menjadi Sultan Perak. Setelah mencapai puncak kejayaannya hingga pada akhirnya kerajaan Johor ini mengalami kemunduran pada tahun 1812 Masehi. Setelah wafatnya Sultan Mahmud Shah ketiga, pada saat itu beliau adalah yang dipertuan membesarkan kerajaan Kalingga yang ke-16. Nah, kemunduran ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan oleh kedua putranya tadi, yaitu Tunku Abdurrahman bin Ja'far. Tentu saja ini adalah putra pertamanya dan Tunku Abdurrahman ini adalah putra keduanya. Nah, saat Sultan Mahmud Shah sudah mengangkat putranya pertama beliau, dan tentu saja ini sedang berada di Paham karena baginda raja harus segera dimakamkan. Maka Tunku Abdurrahman ini segera memutuskan untuk memakamkan baginda raja karena menunggu kedatangannya keputusan dari orang ini cukup lama dan tidak mungkin untuk menunggu lama lagi. Akhirnya segera beliau makamkan. Nah, di sini disinilah titik konflik dari keluarga kerajaan ini, mulai dari gimana Tunku Husain ini sempat Tunku Husain menurut haknya bahwa beliau adalah berhak untuk menjadi raja di kerajaan karena itu. Sedangkan Tunku Husain ini masih ingat wasiat dari bapaknya bahwa yang akan menggantikan posisi pemerintahan kerajaan ini adalah putra pertama kali. Sementara Tunku Abdurrahman ini sendiri pada prinsipnya bahwa menggantikan kedudukan sultan sebelum harusnya ada di samping ayahnya ketika dimakamkan, maka tetapi Tunku Husain pada saat beliau dimakamkan tidak ada itu. Sehingga Tanggung sendiri tidak berhak menggantikan kedudukan ayahnya, yang berhak adalah Tunku Abdurrahman karena beliau pada saat itu ada di samping ayahnya saat pemakaman, sehingga di sini terjadinya perebutan kekuasaan atau perebutan singgasana pada saat itu oleh kedua pihak, yang mana pada saat itu dari pihak Tunku Husain didukung oleh pihak Inggris, Tunku Abdurrahman didukung oleh pihak Belanda. Nah, jadi Inggris dan Belanda ini semakin memanas karena tidak ada yang mau mengalah. Tunku Abdurrahman tetap pada pendiriannya bahwa ia yang paling berhak menjadi pengganti dari ayahnya. Nah, tentang keputusan yang demikian menjadi orang yang sangat berharga untuk menggantikan kedudukan ayahnya, karena beliau adalah anak pertama dan dia ingat bahwa masalahnya nilai menjadi penggantinya, hingga pada akhirnya kerajaan Johor ini terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Johor yang ada di Malaysia sekarang dan kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya pada Kabupaten Lingga yang dipimpin oleh Tunku Abdurrahman. Pada saat ini dua kerajaan terpisah dari saat itu ikut Belanda, yang satu ikut Inggris, karena pada tahun 1828 pada perjanjian London atau kesepakatan Inggris dan Belanda membuat kesepakatan bahwa di Semenanjung Melayu punya Inggris dan Sumatera dan pulau-pulau kecil Belanda itu punya Belanda. Dan itu mengapa sampai sekarang perkataan bahasa-bahasa yang ada di Riau dan bahasa-bahasa yang ada di Jawa yaitu memiliki kesamaan pada akhirnya menjadi asas dari bahasa Indonesia atau cikal bakal dari bahasa Indonesia yang kita gunakan hingga saat sekarang. Seperti yang kita ketahui, erat kaitannya dengan Islam. Hal ini tercermin dalam moto Riau Lingga, bertingkat alam, bertingkat ilahi. Sebagai masyarakat yang bertamadun, bisa dijelaskan makna moto tersebut? Oke. Sedikit, moto ini sangat menarik menurut saya. Bertingkat alam, bertingkat ilahi, mengandung makna bahwa dalam membangun Kabupaten Lingga senantiasa memperhatikan lingkungan alam, pelestarian kebudayaan, kelautan, serta sumber daya alam lainnya sehingga nampak dan asli di modern. Nah, dalam bertindak dan membangun daerah tersebut, Kabupaten Lingga senantiasa ingat kepada Allah dan menciptakan alam semesta sehingga terhindarlah dari bencana. Jadi motonya Kembali lagi di Tanya Jawab seputar Riau Lingga Pusat Budaya Melayu. Pada narasumber sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah, tokoh dan moto dari Riau Lingga Pusat Budaya Melayu. Nah, pada narasumber kita saat ini, Wanda Setialavia, kita akan membahas tentang destinasi yang ada di Riau Lingga. Oke, langsung saja kita tanyakan ya, apa saja sih destinasi
yang ada di Riau Lingga? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wisata pusat Riau Lingga. Yang pertama, Gunung Daik. Yang kedua, Pulau Benan. Yang ketiga, Air Terjun Mengkungau. Yang keempat, Air Terjun Rasul. Yang kelima, Pantai Dumun. Yang keenam, Pulau Benah. Yang ketujuh, Pulau Berhala. Yang ke-8, Pulau Tumun. Yang ke-9, Pulau Lalang. Yang ke-10, Istana Damai. Oke, dari 10 destinasi yang tadi, kita tanya narasumbernya lebih suka yang mana? Di antara 10 destinasi yang ada di Riau Lingga, Anda lebih suka yang mana gitu, yang mau dituju, yang nyaman kayaknya kita kunjungi ya? Kalau menurut saya sih Gunung Daik, soalnya saya suka yang yang alamnya yang lebih segar, itu yang suka ada pepohonan. Berarti selera kita sama ya, karena sama-sama tidak suka yang di tepi perairan gitu, karena memang lebih suka yang alam, lebih segar gitu untuk pernapasan kita. Di sini sudah ada 2 narasumber kita, berarti kita sudah tahu bahwa kita sedang berada di pengakhir ujung acara perbincangan tentang tanya jawab seputar Riau Lingga Pusat Budaya Melayu. Dari 2 narasumber tadi, kita sudah ketahui sejarah, tokoh, moto, dan destinasi apa saja yang ada di Riau Lingga. Saya Siti Rama, Saya Yulia, dan saya Wanda Setia. pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa.